Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ing Saiful Bahri, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 242112121. Pada hari ini tanggal 8 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Satrobak dengan mengampu mapel akidah akhlak dengan materi alamku. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Semangat? Semangat? Sudah loyo? Sudah sarapan? Siap belajar? Ketika akan melakukan sesuatu harus dipelopori dengan rasa semangat. Namun rasa semangat ketika akan melakukan sesuatu diawali dengan niat. Maka dari itu sebelum kita memulai pelajaran, kita sebagai seorang muslim tentunya kita harus berdoa kepada Allah. Muslim berdoa kepada Allah untuk mencari berkah dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, sekarang Bapak harapkan ketua kelasnya agar maju ke depan memimpin doa. Ya. Silakan ketua kelas.
terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ke materi. Aula Citra, Azril Khairul Jaki, Jakia Talita Saki, Eva Bella Pratiwi, Patan Alvaro Putra, Fitria Ajara, Gina Ramadhani, Muhammad Haikal, Muhammad Aden, Muhammad Akmal, Muhammad Alfian, Muhammad Hidib, Muhammad Maulana, Muhammad Jihad, Muhammad Alban, Muhammad Revan, Naila Husna, Putri Rahayu, Rahman, Rara, Diana, Risya, Saiful Jamil, Salsabila, Sinta. Sesudah itu Bapak akan coba praktekkan metode 1, 2, 3 untuk mengetahui atau agar kita menjadi disiplin dalam mengikuti KPM hari ini. 1, 2, 3. Itu bisa membawa kita ke sebuah keberkahan, keselamatan. Dan kita, Bapak sebagai seorang guru, kamu sebagai seorang siswa juga terbelakang. Ketika kamu belajar di madrasah, dilaksanakan dengan melakukan strategi dahulu, maka apa yang kalian dapat di hari ini itu semuanya bisa bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi kamu, bermanfaat bagi orang tua kamu, bermanfaat bagi orang lain. Untuk pelajaran hari ini, untuk tema hari ini, Bapak akan menyampaikan sebuah tema tentang alamku. Alamku yang di sana terdiri daripada materi tentang lingkungan. Lingkungan ciptaan Allah dan juga makhluk hidup yang berada di dalam lingkungan. Apa kira-kira yang kamu ketahui tentang lingkungan? Apa? Bagus. Apa yang kamu ketahui tentang lingkungan atau tentang alam? 1, tadi ketua kelas menjawab ada kehidupan di dalamnya. Betul sekali. Untuk apa Allah menciptakan alam? Untuk apa Allah menciptakan lingkungan? Ada yang bisa jawab? Oke, sebelum membahas materi tersebut, maka Bapak akan menayangkan sebuah cuplikan video. Kita saksikan bersama-sama, kita tonton bersama-sama dari pemutaran video yang akan Bapak putar di layar.
Apa yang bisa kalian ambil hikmah daripada penayangan video tersebut? Video penayangan tersebut menayangkan sebuah lingkungan yang bersih, kemudian lingkungan apabila tercemar negatif atau sangat luar biasa. Sekilas kamu bisa mengaku tidak tentang hasil video yang kamu lihat barusan? Coba apa? Bagus. Ada lagi? Apa yang polusi? Oke, apa yang bisa disebutkan tadi? Dari video tadi? Apa lagi? Ada yang bisa menyimpulkan tadi? Peduli lingkungan. Oke. Dan lanjut langsung ke materi yang akan Bapak sampaikan di pelajaran untuk kali ini. Materi yang akan Bapak sampaikan atau yang akan kita bahas adalah tentang materi alam. Ada 3 materi: lingkungan, ciptaan Allah, kasih sayang terhadap binatang, kasih sayang terhadap tumbuhan. Tentu kalian sudah tahu, bahkan setiap hari sering mengamati yang namanya lingkungan. Baik lingkungan yang ada di sekitar lingkungan madrasah ataupun di lingkungan tempat tinggal kalian sehari-hari. Kita bahas yang pertama, lingkungan ciptaan Allah. Islam adalah agama yang begitu sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya tentang bagaimana berakhlak kepada Tuhan. Artinya, semua yang ada di dunia ini tak terlepas daripada ciptaannya. Ciptaan Allah. Kita sebagai seorang muslim, tentu kita harus meyakini itu semua. Baik mulai daripada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan kita sebagai manusia yang tempat tinggal kita di alam adalah ciptaan Allah. Kalau kita sebagai seorang manusia harus betul-betul bisa menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling sempurna. Tetapi banyak juga manusia yang dalam kehidupannya, dalam akhlaknya seringkali membuat kerusakan di muka bumi ini. Seringkali membuat lingkungan menjadi tidak bersih. Salah satu contohnya apa? Membuang sampah sembarangan, terus menebang pohon, terus membunuh binatang, terus menyebarkan banyak polusi. Itu adalah salah satu kehancuran bagi keberlangsungan alam atau lingkungan di sekitar kita. Mau kasih contoh? Kamu sering lewat Kerangas? Sering lewat Kerangas? Di jalur Pasir Rokok, tahu? Lihat kiri kanan di jalur Pasir Rokok. Ada apa di sana? Galian pasir rokok dulunya itu
dan hawa nafsunya, maka pepohonan yang ada di daerah tersebut di bawah habis. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tambang pasir. Dampaknya apa? Yang tadinya daerah kita tropis, daerah kita sejuk, daerah kita nyaman, yang pada akhir kemudian dampaknya menjadi banjir. Maka kita sebagai generasi penerus harus bisa menjaga kelestarian lingkungan. Yang menandakan kita adalah seseorang yang berakhlak. Artinya kita bersyukur nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Kamu sekarang umurnya masih di bawah rata-rata 17 tahun ke bawah, tingkat SD atau SD. Kemudian kamu lambat laun akan beranjak dewasa dan melanjutkan keberlangsungan hidup. Bisa kalian perhatikan daripada gambar yang ada. Kira-kira menurut pandangan kalian, kalau kalian melihat sebuah pemandangan lingkungan yang ada seperti di gambar, apa yang kalian rasakan? Sejuk, terus aman, enak dilihat, terus atau di situ selain kumpul ada apa? Ada hewan, karena juga binatang. Lihat air yang mengalir begitu jernih. Kalau air mengalir begitu jernih, maka bisa kita jadikan sebagai minum. Kalau misalkan air tersebut kotor, apakah pantas atau layak untuk diminum? Bisa menyebabkan sehat tidak? Tidak. Apa yang Anda lakukan? Bumi yang rusak, terus pepohonan tumbang, terus terjadinya banyak sampah, terus binatang menjadi punah. Ini adalah beberapa dampak ketika kita tidak menjaga lingkungan. Ini adalah contoh yang pertama. Ini adalah contoh yang pertama daripada beberapa dampak yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya adalah penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar seperti yang terjadi di daerah kita atau di daerah Pasir Rokok, Cimarga sana, yang tadinya hutan lebat, hutan tropis menjadi gundul. Bukit-bukit yang ada di sana sudah dibabat habis. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tambang pasir. Dampak selanjutnya itu bukan teman kami yang sedang kembali. Itu bukan saudara kamu yang sedang tidur dengan santai. Dan itu bukan teman kamu yang sedang menikmati liburan. Bukan. Tetapi itu adalah salah satu binatang yang terkena dampak daripada kerusakan lingkungan. Lalu pertanyaannya, apakah hanya binatang saja yang terkena dampak? Tidak. Kita juga sebagai manusia kena dampak daripada kerusakan lingkungan.
Pernah kalian mengalami? Pernah kalian mengalaminya? Dari gambar tersebut? Kejadian tersebut ada di kejadian ada di musim? Kita sama-sama pernah mengalami kejadian seperti yang ada di gambar. Kenapa? Ketika turun hujan, walaupun hanya dalam beberapa jam, tetapi hujan tersebut berdampak besar sehingga mengakibatkan banjir bandang. Kenapa bisa terjadi banjir bandang? Karena tidak ada daya serap air yang tinggal di pepohonan. Maka fungsi pohon itu selain untuk membuat rindang, tetapi untuk menyimpan cadangan air. Ketika musim hujan tidak akan masuk banjir. Ini salah satu contoh. Di samping banjir juga terjadi longsor. Ini bukan gurun pasir. Ini bukan gurun pasir yang ada di Afrika. Ini bukan gurun pasir yang ada di Arab Saudi. Tetapi apabila kita terus-terusan merusak lingkungan, maka dampaknya akan seperti ini. Tanah akan menjadi kering sehingga kita kesulitan mencari air. Kasih sayang terhadap binatang. Tadi kita berbicara tentang lingkungan, cara menjaga lingkungan dan juga dampak daripada lingkungan. Sekarang kita berbicara kasih sayang terhadap binatang. Kok Pak kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap binatang? Kenapa? Binatang ciptaan siapa? Kita ciptaan siapa? Maka bukan hanya dengan bersama manusia kita menjaga sayang, tetapi harus juga dengan binatang. Contohnya seperti apa? Tidak boleh menyiksa binatang. Tidak boleh membunuh sembarangan binatang. Bahkan sekecil semut pun kamu sebetulnya tidak boleh membunuhnya. Harus mempunyai rasa kasih sayang. Ini kasih sayang terhadap binatang. Sekarang ternyata kita harus juga memiliki rasa kasih sayang terhadap tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan juga yang banyak memberikan sumber kehidupan. Kamu makan sayur dari mana? Dari tumbuhan. Kamu makan buah dari mana? Seandainya kalau di alam ini tidak adanya tumbuhan, maka kita tidak akan bisa mengkonsumsi yang sifatnya karena materi dari awal sampai akhir sudah Bapak sampaikan. Namun setelah materi tersebut disampaikan, untuk sesi kali ini Bapak akan membuat sebuah kelompok, yang mana pembagian kelompok tersebut adalah tugasnya untuk mengisi soal yang nanti akan Bapak bagikan per kelompoknya. Kelompok anggrek. Kelompok yang pertama kelompok anggrek. Kelompok yang kedua kelompok tulip. Kelompok yang ketiga kelompok flamboyan. Kelompok yang keempat kelompok singa. Kelompok yang kelima kelompok harimau. Kelompok yang keenam kelompok gajah. Silakan kamu diskusikan
Diskusikan daripada pertanyaan yang ada di kertas soal tersebut. Kulit, silakan untuk menjelaskan atau mempresentasikan apa yang telah dijawabnya. Sok. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyanti dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Lila Risma. Kita di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari soal-soal tersebut. Yang pertama, diskusikan beberapa macam bencana alam yang melanda negara kita 3 tahun terakhir dan dampaknya terhadap kehidupan. Pada tahun 2018, bencananya yaitu gempa bumi daerah Sukabumi. Dampaknya kerusakan rumah warga, penyebab rusaknya hutan. Yang kedua, jawaban pertanyaan di bawah ini. Mengapa bencana yang terjadi merupakan dari ulah manusia sendiri? Karena manusia memiliki hawa nafsu yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan merusak lingkungan atau alam. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat bagus sekali. Itu merupakan sebuah kerjasama yang baik antar kelompok. Maka seyogyanya kalian semua harus bisa menerapkan bukan hanya di dalam kelas saja bentuk kerjasama tersebut. Di hal-hal yang lain kalian harus mengedepankan yang namanya pola kerja sama. Apa yang telah Bapak paparkan dari awal sampai selesai, sampai akhir, barangkali ada yang masih belum paham atau ada sebuah rasa penasaran yang timbul di pikiran kalian tentang alamku, baik daripada lingkungan alam, dampak daripada tidak menjaga lingkungan tersebut. Bapak kasih waktu untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Oke, kelompok gajah, namanya siapa? Namanya siapa? Nama siapa? Azril. Azril, apa yang mau dipertanyakan Azril? Bagaimana untuk mencegah agar tidak banjir? Bagaimana usaha untuk tidak terjadinya banjir? Banjir disebabkan oleh salah satu faktor yang sering terjadi adalah tersumbatnya aliran air. Karena apa? Karena banyak daripada kita yang belum memiliki kesadaran diri.
Artinya kita masih sering banyak membuang sampah sembarangan. Dan faktor yang lain juga akibat daripada banyak penebangan pohon yang ada di hutan. Oke, selanjutnya siapa yang bertanya? Dari kelompok Anggrek, siapa namanya? Rahma. Ya, apa yang mau tanyakan Rahma? Silakan. Bagaimana caranya agar menjaga lingkungan tetap asri? Kamu di rumah kamu lihat sekeliling lingkungan rumah kamu. Apakah di sekeliling rumah kamu itu lingkungannya terpenuhi dengan banyak tumbuhan, pepohonan atau tidak? Maka untuk keasrian lingkungan, mulai dari sekarang kalau menemukan pohon, bibit pohon, tanam di sekitar rumah kamu. Dan juga jangan terlalu sering membabat hutan agar tetap tumbuh berkembang. Itu salah satu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada lagi dari kelompok Flamboyan. Siapa namanya? Fitri. Silakan Fitri. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan menjadi bersih? Salah satu usaha atau cara menjaga lingkungan tetap bersih adalah dengan memperhatikan lingkungan tersebut agar bebas daripada sampah. Karena sampah mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Nah, salah satu usahanya adalah ketika kamu membuang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Ketika ada banyak sampah berserakan di lingkungan madrasah atau di lingkungan rumah kamu, tempat tinggal kamu, maka segera lakukan upaya pembersihan. Awal kita memulai dengan membaca doa. Setelah pekerjaan kita selesai, kegiatan kita selesai, harus dibarengi juga dengan doa. Kalau untuk doa seperti yang di awal tadi akan langsung dipimpin oleh ketua kelas yaitu Risya. Silakan Risya. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa pribadi. Materi ini telah kita bahas dan telah disampaikan dari awal sampai akhir. Alhamdulillah semuanya mengikuti dengan seksama, semuanya mengikuti dengan semangat. Mudah-mudahan apa yang didapat pelajaran hari ini
bisa bermanfaat dan menjadi berkat buat kehidupan kalian di masa yang akan datang. Amin ya robbal. Kalau cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum